desa yang diduga melanggar netralitas. Memasuki bulan Maulid, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah akan gelar pasar murah. Apa kabar pemirsa? Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Dan informasi terkini menarik akan kami suguhkan dan bersama saya di Aliasi inilah Anyus NTV selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, Bawaslu Lombok Barat soroti 4 oknum aparatur sipil negara dan aparatur desa yang diduga melanggar netralitas karena terlibat politik praktis dalam pilkada tahun ini. 4 ASN masuk dalam radar pemantauan dan penyidikan oleh Bawaslu Lombok Barat karena diduga terlibat cawe-cawe dalam politik praktis pada pendaftaran Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Selain itu ada juga beberapa oknum kepala desa yang dengan sengaja membuat video deklarasi dukungan untuk bakal calon kepala daerah. Saat ini pihak Bawaslu Lombok Barat tengah menelusuri lebih lanjut terkait dengan temuan tersebut. Pasalnya sampai saat ini tidak ada masyarakat Lombok Barat yang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas itu ke Bawaslu. Berdasarkan Perbawaslu yang bisa memproses suatu dugaan pelanggaran bisa datang dari laporan masyarakat maupun berdasarkan temuan. Nantinya jika bisa diproses sebagai sebuah temuan, akan dijadikan rekomendasi oleh Bawaslu untuk pelaporan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dalam pantauan kami ada beberapa yang memang sudah kami pantau dan itu ada juga yang video yang beredar yang secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon itu ada. Kita akan jadikan informasi itu menjadi informasi awal setelah kita lakukan penelusuran. Sementara itu, PJ Bupati Lombok Barat Haji Ilham menegaskan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran agar seluruh ASN netral dalam pilkada saat ini jangan sampai memihak dan melanggar aturan. Meskipun kami sudah mengeluarkan perintah, mengeluarkan edaran untuk sebagai ASN kita netral, tetapi kita tidak bisa kontrol secara day-to-day, secara menyeluruh dari bawah. Karena itu Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk itu, kita minta untuk memberikan informasi. PJ Bupati Lombok Barat juga berharap agar bisa menjadi komitmen bersama dengan Pemda Lombok Barat untuk memberi atensi dan penegasan terkait netralitas para ASN dan pihak-pihak yang memang dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Yang memasuki masa perbaikan berkas bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah, KPU Lombok Tengah temukan beberapa kesalahan dan kekurangan berkas dari bakal calon. Dari berkas yang diterima rata-rata masih ditemukan pada NIK KTP, kesalahan gelar hingga setoran pajak yang belum tuntas. Usai menerima berkas syarat pencalonan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, Komisi Pemilihan Umum Daerah Lombok Tengah menemukan sejumlah kesalahan dan kekurangan berkas Bapaslon sehingga harus diperbaiki. Berdasarkan berkas yang diterima KPU dari Bapaslon, masalah yang ditemukan pada berkas Bapaslon diantaranya pada NIK KTP yang tidak sesuai, kesesuaian gelar pada ijazah, hingga setoran pajak yang kurang dari aturan yakni 5 tahun. Usai perbaikan nantinya baru akan ditetapkan pleno penetapan bakal paslon menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah pada 22 September 2024. Selanjutnya pada 23 September dijadwalkan pengundian nomor urut paslon langsung di KPU Lombok Tengah. Yang harus ditandatangani oleh calon yang bersangkutan, misalkan salah nicknya, di situ bisa dibawa benar dia yang bersangkutan. Terus kedua juga ada dokumen pajak, misalkan yang diminta yang di PKPU itu kan 5 tahun. Nah ada yang baru menyentuh 3 tahun, itu kita suruh lengkapi. Paslon incumbent diharuskan cuti pada saat penetapan calon hingga selesai masa kampanye yakni 23 November 2024. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Ya, informasi selanjutnya pemirsa, KPU Lombok Barat berikan batas waktu hingga sebelum penetapan 22 September 2024 mendatang terhadap bakal calon kepala daerah yang maju di Pilkada Lombok Barat untuk memperbaiki persyaratan administrasi menyusul sejumlah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat masih belum melengkapi syarat-syarat. 4 pasangan bakal calon kepala daerah bupati dan wakil bupati Lombok Barat dipastikan telah melayangkan pengunduran diri dari jabatan perusahaan daerah ASN dan DPRD. Seperti lalu Ahmad Zaini dipastikan dirinya sudah bukan lagi menjabat sebagai dirut perusahaan perseorangan air minum Giri Menang Mataram semenjak mendaftarkan diri di KPU. Begitu juga calon wakil bupati Paket Manis, Ibnu Salim, mereka memastikan sudah mengajukan surat pengunduran diri ke BKN dan ke Mendagri sebagai ASN. Selain itu, Nurul Adha yang telah dilantik sebagai anggota DPRD Lombok Barat telah melayangkan pengunduran diri ke partai dan sekretariat DPRD untuk diteruskan ke Kemendagri. Namun semua calon yang telah melayangkan syarat tersebut belum memenuhi administrasi persyaratan seperti keputusan BKN tentang pengunduran diri, surat keputusan gubernur soal pemberhentian anggota DPRD dan persyaratan lainnya. Koordif Teknis Komisioner KPU Lombok Barat Riyadi menerangkan keempat Bapaslon pada umumnya telah memenuhi persyaratan namun masih ada waktu hingga penempatan tanggal 22 September untuk perbaikan persyaratan. Kan ada ketentuan khususnya, misalkan mundur dewan kita punya salah satu calon itu sekarang sedang berproses. Kalau persyaratan yang lain seperti surat pengajuan pengunduran dirinya dan tanda terima jika tidak ada SK pemberhentian belum ada, itu sudah semua. Ada memang yang belum memenuhi syarat, tetapi bahasanya belum memenuhi syarat. Nah, sehingga dah dilengkapi dalam kurun waktu dalam tahapannya itu dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Sebelumnya data hasil tes kesehatan di RSUP telah diserahkan oleh tim dokter RSUP dan dinyatakan semua Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat dinyatakan sehat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Diki Setiawan. Kelihatan tiga tidak Kematian. adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarga aja mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang api. Bila terjadi sudah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang dan meluruskan apa kita bisa kena interupsi? Saya Anisha Dasu. dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam.
tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Many times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Ya, kali ini luar biasa serangannya. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah akan gelar pasar murah dan hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah dalam waktu dekat akan gelar pasar murah. Pasar murah digelar untuk menekan harga bahan pokok memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena keterbatasan anggaran, pasar murah hanya dapat digelar di 2 kecamatan di Lombok Tengah, yakni di Kecamatan Praia dan Kecamatan Kopang. Bahan pokok yang dijual pada pasar murah nantinya seperti beras dengan harga Rp10.000, lebih murah dari harga pasar, kemudian gula dan minyak goreng dengan harga Rp5.000. Untuk mekanisme pasar murah nantinya akan menggunakan kupon dan kupon hanya diberikan kepada warga di kecamatan yang bersangkutan dengan target 200 hingga 300 orang. Selain itu kriteria penerima pasar murah ditentukan oleh kecamatan. Nanti harga beras itu dari harga pasaran lebih rendah 10.000, harga gula minyak itu lebih rendah 5.000 dari harga pasaran. Tujuannya pasar murah ini apakah menekan harga? Untuk ya, jadi tujuannya pasar murah ini dalam rangka stabilisasi harga pada saat Maulid Nabi. Dengan adanya pasar murah nantinya diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat terutama dalam penggunaan bahan pokok saat Maulid. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jalan hutan pusuk yang ada di Kecamatan Pemenang Lombok Utara memiliki rest area atau tempat beristirahat yang tidak kalah menariknya dengan pusuk pas. Dari tempat ini pengendara bisa menyaksikan panorama alam, pegunungan, lembah hutan, jalan di atas tebing, dan kawanan monyet yang jinak. Para pengguna moda transportasi darat dari dan menuju Kabupaten Lombok Utara nampaknya lebih memilih jalur alternatif yakni hutan pusuk ketimbang harus melewati jalur Senggigi karena bisa menghemat waktu perjalanan atau jarak tempuh sekitar 30 menit.
Kawasan hutan pusuk mulai dari Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat hingga Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Namun saat memasuki kawasan hutan pusuk, Anda perlu ekstra berhati-hati karena melewati jalanan berkelok dan bertebing serta rawan longsor. Namun hal itu sepadan dengan keindahan panorama alam yang ada, kiri kanan jalan Anda bisa menyaksikan rimbunnya hutan pegunungan dan suasana jalan yang indah membelah hutan pusuk. Dari rest area Gunung Malang ini Anda bisa menikmati semua itu dan perjalanan makin lebih seru dengan kawanan monyet jinak yang siap menyapa bila diberikan makanan. Ya pemirsa, saat ini saya berada tepatnya di kawasan Gunung Malang, kawasan Pusuk, Lombok Utara. Di sini banyak sekali kawanan monyet-monyet jinak yang bisa diajak bercengkrama dan diberikan makanan. Tapi ingat selalu tetap waspada karena kawanan monyet ini suatu saat bisa saja menyerang jika Anda berperilaku tidak baik terhadap mereka. Jalan hutan pusuk masuk dalam kawasan jalan nasional dan perbaikannya dilakukan secara berkala. Pelebaran jalan pusuk pernah dilakukan dan mengharuskan penebangan beberapa pohon pelindung yang ada hingga mengakibatkan topografi tanah rawan longsor bila memasuki musim penghujan. Pengguna jalan yang melintasi jalur pusuk diminta untuk selalu waspada dan mematuhi rambu-rambu yang ada agar selamat di perjalanan. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Warga desa Sambi Bangkol, Gangga, Kabupaten Lombok Utara budidayakan kurma. Uniknya warna matang kurma ini tak lazim seperti di Arab, yaitu coklat pekat. Akan tetapi warnanya merah, kuning, bahkan ada yang hijau. Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di desa Sambi Bangkol, Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan varietas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau. Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat. Ya, kan gitu ya? Tidak semua tempat. Oh, sama-sama Nusa Tenggara Barat? Enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kali Jangkok Ampenan, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kali ini Aceh Winta ya, kali ini luar biasa serangannya. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki.
Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Many times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat. Sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Winta, Ya, itu luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. sebuah pertandingan semangat berkobar. Balik pun, jatah quick. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Wisata Desa Mareje Sekotong Tengah di Kabupaten Lombok Barat, satu di antara kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Pesona alam dengan hamparan sawah berbentuk terasering menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje. Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di jagat maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata Bali. Desa Mareje juga memiliki terasering yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan. Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti terasering yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi yang suka wisata pendakian, Bukit Pal Jepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Suil, Kabupaten Lombok Timur. Di rate ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan.
Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.